Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi bersama saya di channel Oprek Mafiki. Masih tentang persamaan eksponen, kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan eksponen yang berbentuk persamaan kuadrat. Di sini kita punya bentuk eksponen a pangkat fx yang menjadi variabel dari suatu persamaan kuadrat. Sehingga bentuk persamaan kuadratnya adalah a kali a pangkat fx kuadrat ditambah b kali a pangkat fx ditambah c sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah bentuk persamaan kuadrat ini, maka a pangkat fx kita misalkan sama dengan p. Sehingga bentuk persamaan kuadratnya menjadi lebih sederhana, yaitu ap kuadrat ditambah b kali p ditambah c sama dengan 0. Dengan variabelnya adalah p. Yang perlu kita cermati adalah ada hubungan antara variabel p di sini dengan p kuadrat di sini. Jadi kalau misalkan p-nya sama dengan 2 pangkat x di belakang b ya, maka di belakang a itu ada p kuadrat, di mana p kuadratnya adalah 2 pangkat x kuadrat atau 2 pangkat 2x atau 4 pangkat x. Atau misalkan p-nya sama dengan 3 pangkat x, maka p kuadratnya adalah 3 pangkat x kuadrat atau 3 pangkat 2x atau 9 pangkat x. Ini contoh persamaan eksponen yang berbentuk persamaan kuadrat. Contoh 1, ini ada 3 pangkat x yang menjadi variabel p seperti ini. Ada 9 pangkat x yang menjadi variabel p kuadrat seperti ini. Kemudian contoh 2, ada bentuk 2 pangkat x yang menjadi variabel p seperti ini. Kemudian ada 2 pangkat 2x ya, 2 pangkat 2x yang menjadi variabel p kuadrat seperti ini. Kemudian contoh 3, ada bentuk 3 pangkat x yang menjadi variabel p dan ada bentuk 3 pangkat 2x yang menjadi variabel p kuadrat. Kita ambil contoh 1 ya. 9 pangkat x ditambah 3 pangkat x sama dengan 90. 9 pangkat x ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2 pangkatkan x ditambah 3 pangkat x sama dengan 90. Bentuk ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat x kuadrat ditambah 3 pangkat x sama dengan 90. Nah, kita peroleh bentuk eksponen dalam bentuk persamaan kuadrat. Kita ambil misal ya. 3 pangkat x sama dengan p. Sehingga bentuk ini menjadi p kuadrat ditambah p sama dengan 90. Pindahkan 90 ke kiri menjadi bentuk persamaan kuadrat, menjadi p kuadrat ditambah p min 90 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorisasi. P ya, kita mencari angka yang kalau dikalikan min 90 ditambah hasilnya 1. Berarti angkanya adalah plus 10 dan min 9. Dari sini kita peroleh P-nya sama dengan min 10. Di sini P-nya sama dengan 9. Masukkan P adalah 3 pangkat X, maka 3 pangkat X sama dengan min 10. Di sini X-nya adalah himpunan kosong, tidak ada. Di sini 3 pangkat X sama dengan 9. 9 itu 3 pangkat 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Ini hasil perolehan kita. Saya ambil contoh 2. 2 pangkat 2x minus 2 pangkat x plus 1 sama dengan 8. Ini adalah contoh persamaan eksponen yang berbentuk persamaan kuadrat. Di sini ada bentuk 2 pangkat x, di sini ada bentuk 2 pangkat 2x. Kita ubah 2 pangkat 2x ini menjadi 2 pangkat x kuadrat. 2 pangkat x plus 1 kita ubah menjadi 2 pangkat x
kali 2 pangkat 1 ya. Kalau ditambah pangkat ini, kalau dipisahkan menjadi perkalian, sama dengan 8. Sehingga model ini menjadi 2 pangkat X kuadrat minus, ini kuadrat ya, minus 2 kali 2 pangkat X, 8 pindah ke ruas kiri, min 8 sama dengan 0. Nah, kita misalkan, misal 2 pangkat X ini sama dengan P, maka bentuknya menjadi P kuadrat minus 2P minus 8 sama dengan 0. Kita dapatkan di sini bentuk persamaan kuadrat. Kita faktorisasi P sama dengan 0. Kita mencari angka yang kalau dikalikan min 8 ditambah min 2. Berarti angkanya adalah minus 4 dan plus 2. Di sini kita peroleh P1 sama dengan 4. Di sini P2 sama dengan min 2. P sama dengan 4, P-nya adalah 2 pangkat X, kita masukkan 2 pangkat X sama dengan 4, 4-nya adalah 2 pangkat 2, sehingga X-nya sama dengan 2. Sementara di sini, P-nya sama dengan min 2, P adalah 2 pangkat X sama dengan min 2, ini X-nya adalah himpunan kosong. Kenapa? Karena tidak ada bilangan berpangkat yang hasilnya minus. Sehingga solusi kita adalah X sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian kita adalah 2. Ini contoh 3. 3 pangkat 2X plus 1 minus 28 kali 3 pangkat X ditambah 9 sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan eksponen yang berbentuk persamaan kuadrat. Kita bisa lihat cirinya, ini ada 3 pangkat X, ini ada 3 pangkat 2X. Jadi ini kita ubah bertahap ya. Ini menjadi 3 pangkat 2X plus 1, artinya kalau kita pisah menjadi 3 pangkat 1. Jadi 3 pangkat 2X dikali 3 minus 28 3 pangkat X ditambah 9 sama dengan 0. Ini bisa kita ubah menjadi 3 depan sebagai konstanta, 3 pangkat 2X menjadi 3 pangkat X kuadrat minus 28 3 pangkat X plus 9 sama dengan 0. Nah, kita sudah menemukan bentuk eksponen yang berbentuk persamaan kuadrat. Kita misalkan 3 pangkat X ini sama dengan P, maka bentuk ini menjadi 3P kuadrat minus 28P plus 9 sama dengan 0. Berikutnya kita faktorisasi ya. Kalau di depannya angka 3, maka polanya kita tulis 3P per 3 sama dengan 0 ya. Kita mencari angka yang kalau dikalikan 3 kali 9 berarti 27. Dan kalau dijumlah hasilnya min 28. Berarti min 27 dan min 1. Selanjutnya 3 kita netralkan ke sisi kiri ini menjadi 3P min 27 per 3 atau P min 9. Ini 3P min 1 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh P1-nya sama dengan 9. Di sini kita peroleh P2-nya sama dengan 1 per 3. Kita masukkan nilai P adalah 3 pangkat X. 3 pangkat X sama dengan 9. Atau 3 pangkat 2. Maka X-nya 2. Di sini kita peroleh 3 pangkat X-nya sama dengan 1/3 atau 3 pangkat min 1. Maka X-nya sama dengan min 1. Jadi X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1,2. Ini hasilnya. Ini contoh keempat.
Penyelesaian persamaan 3 pangkat 2x plus 1 ditambah 27 sama dengan 82 dikali 3 pangkat x adalah. Oke, kita bahas di sini jawab. Kita tulis dulu soalnya. 3 pangkat 2x plus 1 ditambah 27 sama dengan 82 kali 3 pangkat x. Ini bentuk persamaan eksponen yang berbentuk persamaan kuadrat. Cirinya ini ada 3 pangkat x, ini ada 3 pangkat 2x. Nah, kita ubah dulu bentuknya seperti tadi. 3 pangkat 2x ini menjadi 3 pangkat x kuadrat, ya. 3 pangkat 1 menjadi 3 pangkat 1 ditambah 1 menjadi 3 pangkat 1 ditambah 27. Pindahkan ini ke ruas kiri jadi minus 82 kali 3 pangkat x, ya, sama dengan 0. Atau kita urutkan, ini menjadi 3 kali 3 pangkat x kuadrat. Ini min 82 kali 3 pangkat x ditambah 27 sama dengan 0. Nah, kita sudah menemukan pola persamaan eksponen yang berbentuk persamaan kuadrat. Ini kita misalkan 3 pangkat x sama dengan p. Kita masukkan ke sini menjadi 3p kuadrat minus 82p. Ini ya, 3 pangkat x ini adalah p ditambah 27 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita faktorisasi. Depannya angka 3, jadi kita tulis 3p, polanya begitu. 3p per 3 sama dengan 0. Kita kalikan dulu. 3 kali 27 adalah 81. Kita mencari angka yang kalau dikalikan 81, kalau dijumlah hasilnya min 82. Berarti minus 81 dan minus 1. Nah, 3 ini kita netralkan ke kiri aja, ke 3p min 81 menjadi p min 27. 3p min 1 tetap sama dengan 0. Dari sini kita peroleh p sama dengan 27, p1. Dari sini kita peroleh p2 sama dengan 1 per 3. Nah, p kita masukkan, p adalah 3 pangkat x, maka ini 3 pangkat x sama dengan 27, itu berarti 3 pangkat 3, sehingga x-nya ketemu sama dengan 3. Di sini kita peroleh, sini p2, ya, berarti 3 pangkat x sama dengan 1/3 atau 3 pangkat min 1. Ya, kita peroleh x-nya sama dengan min 1. Jadi bulan penyelesaiannya adalah sini. Teruskan di sini aja. Min 1 dan 3. Min 1,3. Jadi jawabannya yang C. Ini di hasilnya. Jawab C. Ini dia. Ini contoh kelima. Akar-akar persamaan 2 pangkat 2x minus 6 kali 2 pangkat x plus 1 ditambah 32 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Jika x1 lebih besar x2, maka nilai dari 2x1 ditambah x2 adalah. Oke, kita bahas. Jawab. Kita tulis dulu nih soalnya. 2 pangkat 2x minus 6 kali 2 pangkat x plus 1 ditambah 32 sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan eksponen yang berbentuk persamaan kuadrat. Kita lihat di sini cirinya, ada 2 pangkat x di sini, ada 2 pangkat 2x di sini.
2 pangkat 2x ini kita ubah menjadi 2 pangkat x kuadrat. Sementara 6 kali 2 pangkat x plus 1 ini kita ubah menjadi 2 pangkat x plus 1 kita pisah menjadi 2 pangkat 1 tambah 32 sama dengan 0. Ini menjadi 2x kuadrat minus 6 kali 2 jadi 12. 12 kali 2 pangkat x ditambah 32 sama dengan 0. Ini kita misalkan ya, misalnya ini 2 pangkat x sama dengan p. Kita masukkan ke sini menjadi p kuadrat minus 12p plus 32 sama dengan 0. Ini kita faktorisasi. p sama dengan 0. Kita mencari angka yang kalau dikalikan 32 ditambah hasilnya min 12. Berarti minus 8 minus 4. Di sini kita peroleh P1 sama dengan 8 ya. P2 sama dengan 4. Masukkan P adalah 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan 8. 8 itu 2 pangkat 3. Atau X-nya sama dengan 3. Di sini P-nya sama dengan 2. P adalah 2 pangkat X. Sehingga 2 pangkat X sama dengan, maaf, P-nya sama dengan 4. 2 pangkat X sama dengan 4 itu 2 pangkat 2. Sehingga X-nya sama dengan 2. Lah mana yang X1 mana yang X2? Kita lihat yang diminta soal. X1 lebih besar X2. Berarti X1-nya yang 3 ini. X2 yang 2. Kemudian yang diminta oleh soal, di sini aja. 2x1 ditambah x2. X1-nya adalah 3, maka 2 kali 3 tambah x2-nya adalah 2. Ya, ini 2 kali 3 adalah 6. 6 tambah 2 berarti sama dengan 8. Ini dia hasilnya. Berarti jawaban kita adalah yang 8. Jawab D. Ini dia.